Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ananda dimanapun Anda berada? Kembali bersama saya Gus Subradi dalam acara kesayangan kita tentunya, Ananda Menyapa. Acara Ananda Menyapa ini selalu hadir menjumpai Anda tentunya untuk membagikan ilmu dan juga informasi tentang dunia kesehatan. Nah, sebentar lagi nih kita akan memasuki bulan puasa. Tepatnya kalau misalnya perhitungan kalender Masehi itu di tanggal 22 yang merah ya. Tapi untuk resminya kan belum karena biasanya nunggu dari pemerintah. Nah, bagaimana persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan ini? Harus bagaimana untuk gizi yang disiapkan, kemudian juga bagaimana cara kita untuk agar tetap sehat selama puasa. Inilah yang akan kita bahas kali ini di Ananda Menyapa. Dan tentunya saya nggak sendirian karena di samping saya sudah ada Mbak Vina. Mbak Vina siapa nama lengkapnya Mbak? Vina Dina Fitriana. Vina Dina Fitriana, betul sekali. Dan tentunya nggak asing lagi ya untuk Mbak Vina ini karena kita pernah ngobrol ya Mbak ya? Iya betul Mas. Iya, Kemarin ya bulan Januari bulan kemarin. Januari. Tentang apa ya Mbak Vina waktu itu? Iya, waktu itu memperingati Hari Gizi Nasional, kita bahas terkait stunting ya Mas ya. Oke, betul sekali. Jadi nggak jauh-jauh bahasan kita kali ini juga tentang gizi dan tentunya untuk menyambut bulan Ramadan. Tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama umat muslim di seluruh dunia. Nah, bagi Anda yang ingin ikut bergabung, ingin bertanya, kemudian juga kalau misal mau ikut live sama kita, nanti biar ada potongan video Anda sama video kita berdua, boleh nanti ikut live bareng kita juga. Yang komen, yang mau tanya silakan layangkan pertanyaannya lewat kolom komentar. Dan acara ini, bagi Anda yang mungkin ketinggalan atau misalnya episode sebelumnya belum sempat nonton, bisa disimak ulang di Instagram Rumah Sakit Ananda Purwokerto atau di channel YouTube Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nah, ke Mbak Vina lagi nih. Mbak Vina, kita membahas tentang persiapan kita menuju bulan puasa ya Mbak. Betul ya. Bulan sekali. puasa ini sebentar lagi. Mbak Vina sudah ada persiapan atau belum? Waduh, berhubung saya anak kos ya Mas. Oke, baik. Iya, jadi kalau untuk persiapan Ramadan sendiri, berhubung saya anak kos sendirian, jadi nggak terlalu banyak sih. Yang terpenting adalah kondisi tubuh biar tetap sehat. Jadi menjalankan puasa dan ibadah di Ramadan yang otomatis pahalanya juga lebih berlipat, itu lebih optimal. Tentu Seperti saja itu ya. Baik. Iya. Jadi yang tema spesifik yang kita bahas adalah Ramadan sehat bersama Ananda, gizi seimbang saat puasa dan juga Lebaran. Jadi kita nggak cuma ngebahas tentang selama Ramadan aja atau selama puasa, tapi juga selama Lebaran nanti akan seperti apa. Nah, saya mau tanya dulu ke Mbak Vina. Sebenarnya gizi itu fungsinya, maksudnya seberapa penting untuk kita menunjang Kesehatan iya, kita menunjang gitu kesehatan ya. kita. Oke. Nah, kenapa gizi menjadi penting gitu ya? Kenapa gizi menjadi topik saat Ramadan gitu ya, Mas ya? Baik. Apalagi nanti Lebaran tuh ketika makanan bertebaran Dan seperti enak-enak itu ya. semua. Betul banget. Nah, kenapa gizi menjadi penting? Karena gizi itu kan didapatkan dari asupan makanan, Mas. Oke. Setiap makanan itu memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Jadi tubuh kita itu untuk beraktivitas itu kan membutuhkan energi. Untuk beraktivitas membutuhkan energi. Energi kita peroleh dari zat gizi yang ada di makanan tersebut, utamanya karbohidrat. Kalau manusia energi utamanya adalah karbohidrat. Nah, itu kita butuhkan dari makanan. Lalu ketika kita mengkonsumsi makanan dalam porsi atau energi yang dikonsumsi berlebihan, itu akan berpengaruh menjadi obesitas ataupun menyebabkan penyakit tertentu. Itu nantinya akan berpengaruh ke kesehatan kita. Tapi kalau misalpun kurang, itu nantinya juga akan berdampak juga ketika kita kekurangan energi puasa gitu ya, nggak makan, aduh rasanya bawaannya lemes gitu ya, kerja jadinya kurang produktif, ngantuk terus seperti itu. Jadi di situ sih perannya gitu ke kesehatan ya. Betul. Nah, untuk kebutuhan gizi sendiri untuk boleh dibilang ya mungkin beda ya sama kebutuhan gizi ketika kita kegiatan sehari-hari di luar bulan Ramadan sama bulan Ramadan. Itu berbeda atau sama kebutuhannya? Kebutuhan gizi saat Ramadan dan bukan gitu ya. Iya. Itu sebetulnya kalau kebutuhan energi, kebutuhan gizi setiap orang itu sebetulnya tergantung pada usia, jenis kelamin, faktor aktivitasnya, padat atau enggak, sering olahraga atau enggak, terus apakah masih ada sakit, penyakit tertentu atau tidak, kayak gitu. Jadi ketika saat Ramadan itu aktivitasnya kurang lebih sama seperti yang dijalani sebelumnya, terus kondisinya betul-betul masih sama, itu kita nggak ada perbedaan gitu, sama aja gitu. Cuma mungkin bedanya adalah
waktu mengkonsumsinya ya, Iya, mungkin seperti itu betul. ya Iya, perubahan iya, waktu iya, betul. konsumsi. Oke, jadi tadi Mbak Vina membahas tentang kebutuhan gizi untuk setiap orang kan beda-beda. Iya, Nah, betul. Mbak Vina kan ahli gizi nih di Rumah Sakit Ah, Ananda oke, Purwokerto. iya. Kalau misal ada yang mau konsultasi gizi tentang hal tersebut, itu bisa nggak sama Mbak Vina? Bisa Oh bisa dong, bisa ya. banget. Iya, bisa Kalau di banget. Ananda prakteknya setiap hari apa Mbak Vina? Kalau di Ananda saya praktek setiap hari Kamis, Mas. Setiap Jam hari 10 Kamis sampai ya. jam 12 siang. Itu bisa Iya. datang langsung atau on call atau seperti apa? Lebih maksimal ketika datang langsung, Datang karena kan kita langsung. akan pengukuran. Jadi kembali lagi tadi, kalau misalnya pengukuran kebutuhan energi, kita butuh tahu berat badan sama tinggi badannya gitu. Jadi kalau misalnya datang langsung itu akan lebih maksimal. Tapi tenang aja, sekarang kan zaman udah canggih ya, gitu. Kita juga bisa pakai Telemedicine telemedicine bisa atau ya? home care juga bisa Oh ya, bisa. gitu. Jadi bisa langsung aja. Oh seperti itu ya. Nah, jadi bagi Anda yang memang pengen konsultasi gizi di Rumah Sakit Ananda Purwokerto ini ada layanan gizi dengan Mbak Vina nanti. Bisa menghubungi nomor 636417 untuk mendaftar dan juga membuat janji ya, membuat Iya. janji sama Mbak Vina. Nah, Mbak Vina bagaimana nih cara menjaga asupan gizi selama Ramadan agar tetap seimbang? Oke, Begitu. itu mungkin pertanyaan sebagian besar orang kali ya, Mas Iya ya. betul. Jam makannya terbatas, cuma Iya. film doang, terus harus tetap mengkonsumsi makanan yang kita sebelumnya. Nah, Iya. itu memang cukup PR sih teman-teman ya, gitu. Cuma sebetulnya ketika kita berpuasa gitu ya, kan kita masih ada waktu makan gitu ya, dari jam 6 malam atau maghrib gitu ya, Iya. sampai nanti ketika sahur. Nah, kita bisa tetap makan seperti teman-teman biasa konsumsi sebelumnya, cuma dipindah jamnya aja. Oke. Jadi untuk pola makan itu yang bagus kan memang 3 kali makan utama, 2 kali selingan, Mas. Gitu. Jadi untuk makan sarapan gitu ya, kita bisa majukan. Dulu biasanya, sekarang kita sarapan itu jam 7 pagi, jam 8 pagi. Mas Agus sarapan jam berapa, Mas? Biasanya setengah 7. Setengah 7. Oke, tak kira digabung sama makan siang. Oke. Soalnya kelaparan nanti kalau digabung sama makan siang. Oke, siap, udah fokus ya Mas ya. Oh iya. Nah, nanti kalau biasanya nih Mas Agus sarapannya setengah 7 pagi, itu sekarang bisa maju. Jadi di jam sahur setengah 4 pagi gitu ya. Nah, sahur kan seringnya jam 3 gitu ya, jam 3 sampai setengah 4 pagi. Nah, snack pagi yang biasanya kita konsumsi jam 9 atau jam 10, kita bisa majukan juga. Jadi setelah makan sahur jam 3, nanti dijeda sebentar, nanti kita konsumsi snacknya di situ gitu. Jadi barengan sama sahur. Terus makan siangnya kita mundur nih, yang biasanya makan siang jam 12 siang gitu ya, kita mundur jadi setelah maghrib, setelah sholat maghrib atau buka puasa kayak gitu. Terus snack siang yang biasanya kita konsumsi jam 3, jam 4 gitu ya, kadang kan kita jam 3, jam 4, jam 5 ngemil Lapar, tuh ya, ya. lapar lagi dikit-dikit, tapi mau makan kok tanggung amat, mau makan malam. Biasanya kan kita ngemil ya. Nah, itu bisa digantikan sama takjil. Gitu. Jadi takjil dulu, terus sholat maghrib, buka puasa. Nah, makan malamnya itu bisa ditaruh setelah sholat tarawih gitu. Tapi kuncinya adalah harus dijeda, Mas. Harus dijeda dari sholat tarawih, makan malam sama tidur. Jangan habis tarawih terus tidur gitu. Oh gitu ya. Nggak baik juga. Iya. Nah, jadi tadi memang sebenarnya pola makannya tetap sama, 3 kali sehari untuk makan utama, dan kemudian snacknya itu 3 kali juga. Oh, dua kali ya, 2 kali juga. Cuma memang waktunya yang diganti. Betul banget. Jadi ya, tapi tadi yang agak panjang itu makan siang ya. Iya. Jedanya panjang. Iya, betul. Makan siang jadi akhirnya maghrib ya gitu. Iya. Nah, Mbak Vina, kalau untuk sebaiknya ya, tadi kan Mbak Vina membahas kalau habis makan itu nggak boleh langsung tidur gitu. Iya, itu betul. Kenapa Mbak Vina? Oke, karena tubuh kita butuh untuk mencerna makanan, Mas, gitu. Ketika makanan masuk, itu kan masuk mulut, masuk ke tenggorokan, masuk ke ke kerongkongan, terus masuk ke lambung, ke usus, kayak gitu kan. Nah, itu kan semuanya step-stepnya ada waktu untuk mencerna gitu. Jadi kalau misalnya kita makan terus langsung tidur, itu kayak kita lagi ngeprint terus printernya dimatiin. Macet kan, iya kan, iya kaget, terus ya nanti lama-lama kan printernya rusak ya. Ini saya disuruh kerja tapi saya dimatiin, itu gimana gitu kan. Tubuh kita sama kok kayak gitu. Jadi memang harus ada waktu, biarkan tubuh kita untuk mencerna makanan dulu, biar turun dulu lah gampangnya ya bahasanya. Makanannya turun dulu, nanti baru kita tidur gitu. Karena kalau langsung tidur, selain nanti lama-lama pencernaan kita juga nggak beres, itu meningkatkan asam lambung juga, yang nanti malah makin parah gitu ya gitu. Jadi
dijaga ya teman-teman. Oh ya, jaraknya 2-3 jam, Mas. Oh, 2-3 jam. Dari makan ke tidur itu maksimal 2-3 jam. Oh, berarti cukup lama ya. Kalau misal makan jam 9, berarti kita tidurnya sekitar jam 11-an. Oh ya, jangan jam 9. Oh, Tarawihnya di mana ini ya? Kayaknya area Purwokerto tarawih paling malam yang selesainya itu 8:30. Itu aja udah yang 23 rakaat. Ya? Ini ya. Ini yang tim bolos di tengah itu paling jam 8, jam 8 kurang udah selesai gitu. Bolos di tengahnya ngelirik ke saya. Enggak menuduh. Oh, enggak ya. Oh, yang paling enggak mungkin 8:30 maksimal ya, sudah makan siang, makan malam. Iya. Kemudian nanti 2 jam berikutnya itu bisa langsung tidur tanpa ada gangguan mungkin asam lambung naik dan lain-lain. Iya, betul. Seperti itu. Nah, Mbak Vina, kita harus mewaspadai zat gizi apa yang kira-kiranya nanti bisa, misal kalau zat gizi itu berkurang, maksudnya iya kekurangan zat gizi itu selama puasa. Oke, mungkin karena kita puasa terus makannya dibatasi gitu ya, apakah pengaruh gitu ada zat gizi yang akan kelewat gitu nggak kita konsumsi gitu, karena biasanya kan sewaktu-waktu aja gitu ya kita makan kalau misalnya nggak puasa. Oke. Biasanya kalau misalnya orang puasa yang suka lupa adalah minum, Mas. Oh, ya oke. kalau misalnya kadang kan kita awal buka puasa minum sih, cuman seringnya kadang ada air teh ya, teh anget gitu ya, air putihnya lupa. Udah minum teh anget, udah BRB, udah buru-buru nih, aduh aku tadi beli takjil gorengan enak banget, udah BM dari tadi pagi gitu ya, itu kita udah makan takjil duluan. Terus abis makan takjil, karena takjilnya mungkin yang berkuah gitu ya, kayak sop buah gitu kan, sop buah, es buah campur, itu kan udah berkuah rasanya kayak udah lega, udah penuh gitu lah rasanya. Terus kita sholat maghrib, makan, terus baru minum pas makan tadi. Terus abis itu ditinggal aja sholat isya, abis itu lupa nggak minum. Nah itu, jadi untuk kebutuhan cairan sih yang kadang orang-orang sering lupa. Kita yang nggak puasa aja sering lupa minum ya, karena kerja capek, lupa minum, nggak sedia minum itu. Jadi kebutuhan cairan itu yang paling sering gitu. Jadi walaupun puasa tetap harus dipenuhi ya kebutuhan 8 gelas cairannya. Karena kalau misalnya kita kekurangan cairan, kekurangan elektrolit, nanti jadinya lemes gitu. Iya, betul. Kasus-kasus orang puasa biasanya lemes ya. Iya, betul. Paling banyak itu lemes dan haus itu sebenarnya. Iya, betul. Berarti memang pengaruh tadi ya, 8 gelas itu harus dipenuhi. Iya, 8 gelas tetap harus dipenuhi. Terus yang sering lagi kalau melihat budaya konsumsi makanan gitu ya di sekitar kita, kalau misalnya di Purwokerto itu kan khasnya mendoan ya. Takjilnya itu mendoan, kolak gitu ya. Nah, yang sering terlewat saat puasa itu konsumsi sayur dan buah, Mas. Karena rasanya kan pasti udah kenyang ya. Takjilnya penuh manis-manis kayak gitu, atau gorengan-gorengan. Makan utama misal contohnya buka puasa kayak nasi padang atau rendang atau apalah itu yang sayurnya kurang, kayak rasanya aduh pengennya yang enak gitu ya. Walaupun sayur sebetulnya enak ya kalau diolah dengan cara yang benar gitu, tapi itu sering terlupakan gitu. Jadi kebutuhan sayur dan buah itu juga sering lupa gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, walaupun puasa kita juga tetap harus konsumsi sayur dan buah gitu. Oke, siap. Mbak Vina, ada yang sudah melayangkan pertanyaan nih. Ternyata lumayan ini ya, menyita perhatian untuk tema kita hari ini. Oh, yang pertama pertanyaan adalah tentang bagaimana cara menjaga berat badan saat puasa. Nah, ini biasanya mungkin berat badan ini sebagian besar naik atau turun, Mbak Vina, kalau puasa? Atau beda-beda setiap orang? Ini menarik banget karena ini sangat menarik banget ya teman-teman. Berat badan saat puasa ini tergantung individunya, Mas. Tim mana? Tim balas dendam atau bukan? Gitu ya. Karena kita puasa, nggak makan dari pagi sampai malam, rasanya pas beli takjil atau beli bukaan itu pasti lapar mata. Karena memang ada kecenderungan itu gitu. Ketika kita lapar pasti semuanya pengen dibeli, baik itu makanan ataupun apapun itu ketika kita belanja gitu. Jadi mungkin Mas Agus bawa ayang gitu ya ke mall, diajak makan dulu biar kenyang. Jadi nggak lapar mata belanja ini itu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman adalah tim balas dendam atau yang konsumsi makanannya langsung saat buka puasa banyak, terus pilihan makanannya yang berminyak, yang manis-manis, terus lebaran juga
sedia makanan kan biasanya lebaran sampai 1 bulan setelah lebaran juga kue Masih. kering masih ada itu gitu. Itu akan ada kecenderungan naik kalau misalnya makanan yang dikonsumsi itu melebihi dari energi yang dikeluarkan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada kontrol gitu ya terhadap apa yang teman-teman semua konsumsi, tahu nih, oh saya aktivitas sehari-hari nggak berat gitu, cuman kerjanya pun duduk, terus apa namanya pulang kerja juga nggak ada aktivitas fisik, nggak ada olahraga, ya makanya terkontrol, itu berat badan bisa apa namanya stabil seperti itu. Jadi dikembalikan ke diri masing-masing gitu. Seperti itu ya. Oke, baik. Mbak Vina, balik lagi ke awal ya, tentang tadi konsumsi air minum. Air minum 8 gelas sehari. Ada waktunya nggak untuk pemisahan waktunya? Misal sahur berapa gelas, kemudian buka berapa gelas, habis itu berapa gelas, kayak gitu nggak? Oke. Yang Kalau baik misalnya, seperti apa? karena mungkin 8 gelas kayaknya cuma semalaman doang, gimana Iya. caranya ya kayak berasa di gelonggong gitu. Oke. Nah, ini waktu konsumsi air putih ini juga ada sambungannya nih Mas sama pertanyaan tadi untuk menjaga berat badan. Karena kan ketika kita puasa rasanya lapar terus ya, pas buka puasa makan semuanya. Nah, kita cara ngontrolnya biar berat badan nggak naik pas puasa itu juga bisa dengan minum air putih tadi 8 gelas. Bisa dimulai saat kita azan maghrib gitu ya. Azan maghrib baru azan, setelah azan maksudnya ya, itu kita minum air putih 1 gelas. Terus nanti ketika setelah maghrib gitu ya, kita sholat maghrib terus baru makan utama, kita minum air putih lagi 1 gelas. Terus pas sholat isya gitu ya, setelah sholat isya gitu atau sebelum sholat isya kita bisa minum air putih lagi 1 gelas. Setelah tarawih 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas. Terus setelah bangun setelah bangun tidur pas mau sahur itu 1 gelas, dan setelah sahur. Oke. Jadi tetap 8 gelas ya? Iya, tetap 8 gelas sehari gitu. Jadi emang kelihatannya kok minum terus, tapi emang itu jam-jamnya sih gitu. Cuma saya penasaran nih Mbak Vina, untuk takaran gelasnya itu gelas yang belimbing kecil atau yang gede segini kayak gitu? Oke. Kalau gelasnya sebetulnya gelas belimbing Mas, yang 200 ml. Karena kan biasanya kita kebutuhan air putih kalau untuk dewasa itu sekitar 1,8 sampai 2 liter ya. Itu 1,8 itu satu aqua yang gede itu ya, satu aquafit atau air mineral lainnya yang berbagai merek itu bisa satu gede itu. Atau kalau misalnya per gelas itu yang kecil itu loh, gelas belimbing yang 200 ml. Jadi gelasnya paling ukuran aqua gelas itu apa ya? Iya, mungkin segitu. Berarti takarannya segitu ya? Iya, nggak yang gelas gede banget itu kok, tenang aja. Enggak, soalnya kirain itu yang gede, jadi seringnya saya pakainya gede. Oh, nggak apa-apa, kalau misalnya emang mau minumnya lebih banyak lagi itu boleh. Cuman juga jangan terlalu berlebihan banget ya, sehari sampai 3 liter itu nanti overhidrasi gitu. Itu nanti terlalu sering buang air kecil, nanti jadinya elektrolitnya malah sering kebuang gitu. Indikatornya paling gampang adalah dari warna urin gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan cairan, warna urinnya itu kuning yang benar-benar kuning ya teman-teman. Kalau misalnya cairannya pas itu kuning tapi agak bening gitu. Jadi emang kuning transparan gitulah Mas. Nah, kalau misalnya kita overhidrasi itu malah air urinnya itu putih kayak air biasa gitu. Jadi nanti dicek ya pas ke toilet itu dehidrasi atau enggak gitu. Warnanya ya dari warna urinnya ya. Betul, itu paling gampangnya dari situ. Nah, mungkin sahabat Anda bertanya-tanya nih, dari tadi kita sudah ngobrolnya di mana nih kira-kira, kok ruangannya lumayan bagus, kemudian nyaman seperti itu ya, sampai ngobrolnya itu mengalir terus kayak gitu. Nah, kita sekarang nih Ananda Menyapa kali ini disiarkan langsung dari ruang tunggu VIP Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Jadi ruang tunggu VIP Ananda Purwokerto ini memang disediakan khusus bagi Anda yang ingin periksa ke Poli Rawat Jalan, tapi tidak ingin mengantri di depan poli mungkin. Jadi ada ruangan khusus yang bisa Anda tempati tentunya, dan nanti ada tarif sendiri tentunya. Dan untuk mendapatkan manfaat ini tentunya bisa konfirmasi ke bagian pendaftaran saat mendaftar seperti itu. Mbak Vina, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Siap. Ini pertanyaan berarti yang ketiga atau yang kedua tadi? Kedua ya. Oke Kak, kalau pas buka puasa kadang perutnya sudah penuh tapi mulutnya ngunyah terus, itu gimana ya Kak? Terima kasih. Pengennya ngunyah terus, ya itu seperti saya sebenarnya ya. Ngunyah terus. Iya.
ya. Betul betul, memang seringnya seperti itu sih Mas. Karena mungkin ini sebetulnya secara psikologis mungkin ya. Jadi ketika kita dilarang, kita semakin pengen itu. Ketika kita puasa, itu kan kita udah judulnya aja ya, kita sering mengartikannya dilarang makan dan minum gitu. Jadi ketika kita diperbolehkan, secara psikologis kita kayak kerasa mumpung boleh nih gue mau makan gitu. Iya, betul. Jadi gitu, pokoknya mumpung boleh gue mau makan apapun itu, sepengennya makan aja gitu. Padahal perutnya ya udah kenyang, cuman kita pengen aja gitu. Nah, itu sih yang harus diwaspadai. Nah, itu yang biasanya bikin pengaruh ke berat badan. Jadinya pas puasa bukannya turun malah naik seperti itu. Nah, itu mungkin yang pertama adalah disadari kembali bahwa puasa itu sebetulnya bukan melarang kita untuk makan gitu, tapi mengembalikan lagi kita sebagai fitrah manusia gitu ya. Ada tanggung jawab secara agama untuk memang kalau puasa itu kalau nggak salah ya Mas, itu kita kan menghormati orang-orang yang tidak terbiasa makan gitu ya, yang kekurangan gitu, sampai harus mereka makannya sehari sekali. Kita harus lebih mensyukuri kembali, oh ternyata gini loh rasanya lapar, oh gini loh ternyata nggak makan itu, kayak gitu. Jadi dikembalikan lagi ke situ, ke tujuan awalnya puasa tadi. Terus yang kedua, coba dilihat makanan yang dikonsumsi apa. Biasanya ketika kita makan yang tinggi gula gitu ya, makan yang takjilnya manis banget, biasanya setelah makanan yang terlalu manis itu kita cenderung pengen makan yang gurih-gurih abis itu. Gitu. Jadi yang abis makan tinggi gula, abis itu pasti pengen makan yang asin banget gitu. Setelah makan asin kok kayaknya pengen yang manis lagi ya, jadi pengen makan lagi kayak gitu. Jadi jangan terlalu konsumsi makanan yang terlalu manis atau terlalu asin gitu. Itu biasanya pengaruhnya ke situ. Pertama itu. Terus kedua, kalau misalnya sudah rasanya kenyang, ya berarti harus stop gitu. Kita dengarkan tubuh kita bicara gitu. Ketika tubuhmu sudah memberi sinyal aku kenyang, walaupun mulut masih ingin, dikontrol dulu. Oh ini itu aku beneran lapar, yang masih kosong, ada kosong lambungnya atau tidak, atau memang aku cuman pengen aja. Kalau pengen aja ya diatur lagi. Oh iya kan waktu makan gak cuma pas buka puasa aja, aku masih punya nih setelah Isya, aku masih punya nih waktu sahur nanti gitu. Tenang aja gitu. Jadi lebih ke mindfulness. Ini kita belajar mindfulness lagi ya, tapi yang lebih paham otomatis psikolog kita Bu Uni ya Mas ya. Itu yang lebih paham lagi teknik mindfulness. Tapi kalau misalnya terkait makanan saat puasa itu juga pengaruh gitu, mengenali alarm tubuh kita sendiri itu juga perlu ya, kesadaran diri itu direm ya teman-teman. Oke, siap. Nah, jadi memang seperti ada kayak semacam hadis atau apa ya yang bunyinya kalau misalnya makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, mungkin seperti itu ya. Benar juga ya untuk memasak itu. Kita jadi kayak tahu sih ya, Mama Dedeh. Mama curhat dong. Mungkin nanti bisa pas Ramadan kita live IG sama Ustadznya Ananda. Oh, iya, bagus, bisa. Mengenal kembali gitu ya, puasa itu sebenarnya tujuannya apa gitu. Jadi ya. Untuk asupan rohani juga ya. Betul sekali. Oke, baik. Tadi kan membahas soal takjil ya. Tapi ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman, takutnya Mbak dia lagi nungguin kok nggak dijawab-jawab. Jadi pertanyaannya, Kak, asupan makanan apa yang baik bagi penderita MAH atau GERD? Nah itu tadi, asam lambung ya. Ini PR banget emang Mas, ini Susah PR banget ya. Iya betul. Emang kalau misalnya teman-teman ada GERD atau MAH gitu ya, atau gangguan lambung ketika puasa, itu emang PR banget ya teman-teman. Jadi semangat yang punya gangguan lambung, yang masih sehat dijaga, jangan sampai punya. Jadi kalau misalnya kita punya gangguan lambung gitu ya, itu memang sudah sewajarnya makan itu porsi sedikit tapi emang harus rutin gitu. Jadi emang lambung itu nggak boleh kosong terlalu lama. Tapi berhubung kita puasa gitu ya, kita ada batas makan gitu, ada waktu-waktu yang terbatas untuk makan, kita menjaga mulai dari sekarang ya, mumpung belum puasa, jangan sampai dipancing itu asam lambung untuk naik gitu. Jadi biar kondisinya stabil terus. Yang pertama harus menghindari makanan yang memicu peningkatan asam lambung. Contoh coklat, kopi,
teh itu harus dihindari. Jadi pas sahur itu jangan konsumsi 3 makanan itu tadi gitu. Jangan, biasanya kan kalau sahur kita juga mumpung boleh makan, boleh minum, aku mau ngopi deh gitu. Jangan mancing gitu kuncinya, jangan mancing gitu ya. Jangan minum teh gitu. Pas buka puasa juga kalau misalnya pengen anget-anget bisa dimulai dengan air madu gitu. Kalau misalnya buat ngisi tenaga gitu ya, bisa air madu yang anget kayak gitu. Jangan langsung teh gitu. Terus kedua, pemilihan jenis makanannya jangan yang bersantan, jangan yang digoreng tepung. Jadi jangan yang terlalu berlemak karena itu biasanya memperberat pencernaan, terus juga bikin mual juga, biasanya seperti itu gitu. Terus juga dihindari makanan yang pedas-pedas sama yang terlalu asam gitu. Jadi jangan pas baru buka puasa udah langsung nasi padang, itu kan udah pedas santan Tapi banyak enak. tapi enak, betul, tapi enak gitu. Terus buka puasalah dengan porsi yang makan yang sedikit dulu, jangan langsung banyak gitu. Jadi dimulai dulu dari minum air putih tadi, terus takjil porsinya sedikit, terus makan, baru makan utama gitu. Makan utamanya pun jangan langsung yang banyak banget, nanti bisa ditambahin selingan pas setelah tarawih atau sebelum tarawih gitu. Jadi emang dijeda-jeda gitu, makanya sedikit-sedikit tapi rutin itu lebih sering daripada kita yang mungkin, kalau misalnya kita yang nggak punya asam lambung bisa tuh buka puasa langsung 1 piring gitu ya setelah takjil terutama gitu ya. Tetap harus takjil dulu, maksudnya makan kecil dulu baru makan utama gitu. Kalau misalnya ada gangguan lambung, makan utamanya juga nggak bisa langsung banyak juga, tetap porsinya mungkin separuhnya dari kita, nanti dilanjut lagi makannya nanti kayak gitu. Itu ya. Oke, ngomongin takjil nih. Untuk takjil kan menu berbuka puasa setelah perut kosong kita makan ya. Nah, bagaimana ini membuat takjil yang baik, atau misal makanan takjil apa yang baik kayak gitu? Oke. Kalau takjil sih sebetulnya nggak ada takjil yang jelek banget gitu atau yang bagus banget, itu nggak ada. Mungkin kalau secara agama gitu ya, balik lagi ya karena kita lagi ngobrolin Ramadan, itu yang diajukan biasanya kan kurma gitu ya. Itu boleh kurma karena kurma itu kan gulanya tinggi, jadi recharge energi atau isi ulang energinya itu lebih cepat gitu, karena dia glukosa meningkatkan gula darah, jadi kita rasanya langsung ada tenaga nih buat ibadah selanjutnya kayak gitu. Kalau misalnya itu bisa kurma. Terus kalau misalnya ternyata teman-teman kok pengen takjil, kan kita biasanya es-esan gitu ya, es buah, es campur, jus buah, kolak pisang dan lain-lain, itu sebetulnya nggak apa-apa, masih boleh. Cuman porsinya kalau misalnya makan gorengan takjilnya kalau bisa ya jangan 1 piring ya teman-teman, palingnya 1 potong gitu, 1 biji gitu. Kalau misalnya kolak pisang juga nggak apa-apa gitu, yang penting jangan ambil takjil yang terlalu tinggi gula, tinggi lemak, dan tinggi garam. Contohnya adalah kalau tinggi gula mungkin sekarang minuman yang tren saat ini ya mas, boba gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya minuman ada yang dia udah ada, boba itu kan dari tepung, dia sumber karbohidrat, sumber gula, ditambahin ngolahnya pakai gula Jawa, itu gula juga, ditambahin cairannya, esnya itu pakai gula pasir biasanya, terus ditambahin creamer, susu kental manis, wah itu isinya gula semua. Itu tidak direkomendasikan. Terus kalau misalnya kolak pisang itu masih boleh, kalau misalnya cuman konsumsinya paling kan 1 gelas ya, itu masih nggak apa-apa. Terus misal gorengan juga 1 potong itu masih oke. Cuman kadang kita beli cimol, kita beli cimin, kita beli cilung, kita beli papeda gitu, itu tepung semua, minyak semua kayak gitu. Jadi asal jumlah dan batasnya tidak berlebihan, itu masih nggak apa-apa gitu. Ya. Boleh. Lebih bagus sih kalau menurut saya kurma itu paling simpel ya. Kalau pengen es-esan bisa ambil jus buah, itu kan juga udah segar tuh gitu. Itu sih lebih direkomendasikan seperti itu. Ini catatan untuk orang sehat ya teman-teman, kalau udah ngobrolin yang dengan penyakit komorbid kita beda cerita. Beda lagi ya. Oke. Nah, untuk ini sendiri biasanya nih ya jelang Ramadan itu kan iklan sirup muncul loh. Nah, itu. Nah, sebenarnya sirup itu gimana? Kalau bisa buat takjil atau enggak gitu? Oke, siap. Ini menarik. Kebetulan iklan sirup favorit saya udah keluar. Keren itu banget. Bagus ya. Iya, itu udah keluar, keren banget. Iya, kalau sirup ini kembali lagi ke individunya ya. Kalau misalnya orang dengan diabetes mellitus itu kita tidak rekomendasikan untuk kalau gula darahnya tinggi ya. Kalau gula darahnya tinggi kita tidak rekomendasikan. Terus kalau misalnya untuk
buka puasa itu masih boleh kalau Oke. misalnya 1 gelas, karena balik lagi dia itu glukosa. Jadi meningkatkan gula darah untuk sumber energi. Tapi konsumsinya sehari dibatasi karena setiap orang itu konsumsi maksimal gula itu ada batasannya gitu. Jadi 4 sendok makan sehari. 4 sendok makan itu sudah sehari, termasuk yang untuk bumbu makanan ya Mas gitu. Jadi Oke. ketika makanannya udah gudeg itu kan gulanya tinggi. Ya berarti minumannya nggak boleh yang manis-manis gitu. Kalau kita minum teh manis aja gulanya udah 2 sendok kan berarti tinggal sisa 2 sendok makan buat bumbu-bumbu makanan itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya minum sirup itu boleh, misal 1 gelas kecil ya yang 200 ml tadi itu 1 kali aja sehari, bukan, dan diusahakan ya jangan setiap hari juga gitu. Seperti itu. Yang harus hati-hati malah nanti Mas pas lebaran itu bertamu ke sini sirup, Ini mencolok rumah sirup sebelah lagi. sirup, mencolok Es ke buah. sebelah teh manis. Gitu ya, harus hati-hati di situ. Mau nggak diminum tapi dikira nggak ngormatin Iya betul. yang ini ya. Iya betul. Nah, Mbak Vina tadi ngomongin soal bahas dikit tadi tentang penyakit komorbid. Jadi Oke. bagaimana nih yang punya penyakit komorbid menyambut puasa itu harus seperti apa? Oke, wah kalau ngomongin komorbid banyak banget ya Mas ya. Mm-mm. Dari mulai diabetes, jantung, hipertensi, ginjal, dan kawan-kawannya itu banyak banget. Sebetulnya kalau misalnya kita ngobrolin satu-satu, sepertinya lebih cocok di poli kali ya ketemunya ya. Iya. Mungkin kita bisa ketemu di poli ya, biar bisa spesifik saya tahu kondisi teman-teman semua bagaimana, seperti itu. Tapi kalau secara umum, yang penting dipatuhi dietnya seperti apa, makanannya harus dihindari, tetap dihindari, makanan yang diperbolehkan silakan dikonsumsi dengan batas cukupnya, seperti itu. Dan jangan lupa rutin kontrol ke dokter gitu ya. Kalau misalnya rutin ke dokter pugut mungkin ya poli dalam, jangan lupa kontrol setiap bulan gitu ya Mas, atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan, itu paling penting. Obat juga jangan lupa, kalau misalnya memang rutin harus diminum setiap hari, itu juga harus dikonsumsi. Terus juga makan yang cukup. Kalau misalnya orang dengan diabetes mellitus itu harus tahu batasan. Kalau memang ternyata pas puasa di tengah-tengah sudah tidak kuat, rasanya udah kunang-kunang mau pingsan, itu tidak apa-apa untuk dibatalkan gitu, daripada kondisinya drop dan malah tidak bisa melanjutkan ibadah untuk seterusnya, nanti malah rawat inap gitu ya, malah nggak bisa puasa. Itu jadi harus tahu batasan gitu. Tapi kalau spesifiknya apa, kita bisa live-nya sampai malam ini. Iya. Gitu. Nanti mungkin ketemu di poli ya Mas ya. Oke, bisa. Nanti ketemu kalau misal memang mau ngobrol sama Mbak Vina bisa di hari Kamis ya Mbak ya, Iya, tadi ya. betul. Biasanya habis duhur ya? Jam 10 jam sampai 10-an iya, jam 10 sampai jam pagi. 12 gitu. Jadi habis sarapan itu mau ketemu Mbak Vina, mau ngobrol-ngobrol bagaimana cara mengolah makanan selama puasa biar gizinya tetap nggak hilang dan sebagainya, bisa sama Mbak Vina. 636417 itu nomor Rumah Sakit Ananda Purwokerto, bisa daftar lewat telepon atau juga lewat WA. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Vina. Selamat sore Mbak, Mas mau tanya, kalau suami saya kerasa kembung kalau habis buka, kira-kira karena makanan apa? Karena terlalu terburu-buru. Jadi kira-kira karena makanan atau karena terlalu terburu-buru makannya. Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Terima kasih ya sudah bertanya. Jadi kalau misalnya untuk makan kembung gitu ya, pertama bisa dari jenis makanan, kedua bisa dari cara makan. Yang kita bahas yang pertama dulu kali ya, makanan. Jadi untuk makanan ada memang yang mempunyai gas di dalam makanan tersebut Mas. Jadi bikin kita kembung. Biasanya contohnya adalah kalau sayuran itu ada kol, brokoli, kembang kol. Jadi emang kol dan teman-temannya itu ya. Terus sawi itu memang bikin bergas gitu. Jadi biasanya itu di olahan kayak capcay apa ya? Capcay kan itu banyak sawi-sawian, kol-kolnya itu. Mungkin bisa diganti dulu nih makanannya. Kalau bikin capcay ya sayurannya diganti gitu. Itu bisa dari sayuran itu. Kalau misalnya dari makanan pokok yang punya gas itu dari ubi-ubian. Gitu. Jadi ubi jalar, ubi ungu. Ubi jalar, ubi ungu ya? Ubi ungu, ubi cilembu, ubi kuning itu dia semuanya punya gas. Jadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi ubi itu rasanya emang kadang kembung gitu. Terus singkong juga dia punya gas, cuman nggak sebanyak yang ubi, lebih banyak, paling banyak memang di ubi. Jadi ketika kita berpuasa dihindari konsumsi makanan yang bergas kalau memang ternyata bikin kembung. Kalau untuk buah ada nangka durian.
nangka sama oke. durian itu dia bergas. Kalau nanas itu nggak bergas tapi kurang direkomendasikan kalau misalnya di perut kosong kayak gitu. Di orang dengan GERD juga itu harus dihindari. Tadi mungkin terlupa ya, maaf ya Mbak, yang tadi tanya tentang GERD itu juga nangka, nanas, durian itu harus dihindari juga gitu. Terus kalau misalnya itu terkait makanan yang bikin kembung. Kedua terkait cara makan. Betul tadi yang Ibu atau Mbak atau Mas Kak yang bertanya tadi itu sudah betul. Jadi makan terlalu terburu-buru itu juga bikin kembung kadang, karena mungkin bukan kembung ya tapi begah karena makanannya masuknya terlalu cepat gitu. Atau mungkin pas makan sambil ngobrol gitu, jadi terlalu banyak oksigen yang masuk ke mulut, kembung deh gitu. Masuk angin gitu lah ya kita nyebutnya gitu. Jadi makanya pelan-pelan aja, santai aja. Kita masih punya berapa tuh? 10 jam? 10 jam ya untuk makan ya, dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Itu masih lama, jadi tenang aja, makannya nggak diburu-buru kok gitu, pelan-pelan aja. Masih ada waktu lah ya. Iya. Nah, ada juga nih ya yang menganggap puasa sekaligus untuk diet juga gitu. Iya betul. Itu gimana? Bisa atau enggak gitu? Atau harus dilihat dulu dietnya untuk apa gitu? Oke. Ini mungkin nyambung sama pertanyaan pertama tadi ya Mas ya. Ini berat badan gimana nih pas puasa? Sebetulnya puasa itu adalah momentum. Kalau untuk yang sedang program penurunan berat badan itu momentum banget Mas, karena jam makan dibatasi, kita bisa makan dengan porsi lebih sedikit, frekuensi yang lebih sedikit juga. Itu momentum banget. Jadi teman-teman yang pengen diet itu bisa nih pas selama puasa, dengan catatan pola makan yang diterapkan saat puasa itu juga bisa diterapkan selanjutnya. Jadi nggak berat badannya nggak yoyo kita. Kalau anak-anak gizi bilang itu diet yoyo. Jadi naik turunnya tuh membal gitu loh. Udah mau turun terus naiknya langsung tinggi banget kayak gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi tetap diusahakan makanan ketika lagi diet, pola makannya itu bisa dipertahankan seterusnya. Yang agak PR adalah ketika diet tersebut tujuannya untuk bodybuilding atau menambah berat badan atau menambah massa otot. Itu memang agak PR, karena yang pertama kalori yang masuk itu emang harus lebih tinggi, terus juga proteinnya masuk harus lebih tinggi. Nah itu PR banget. Jadi ketika makan itu emang porsinya harus lebih banyak. Kalaupun nggak harus lebih banyak, ketika mau nambah suplemen itu biasanya biaya gitu. Jadi memang agak PR, tapi tetap bisa ya Mas, tetap bisa. Cuman usahanya harus lebih kenceng lagi gitu. Sangat berat usahanya ya kalau selama puasa. Biasanya tergantung motivasi sih. Gitu. Kalau yang emang teman bener-bener yakin nih, pokoknya aku harus punya otot, aku harus body goals banget nih biar bisa pamer abs di Instagram, itu biasanya motivasi tinggi. Semakin tinggi motivasi teman-teman, akan semakin ringan menjalaninya gitu. Dan kembali lagi, tujuan dietnya apa gitu? Sekedar turun berat badan kah? Apakah untuk menjaga kesehatan atau apa gitu? Dikembalikan ke teman-teman. Yang pasti bisa asal teman-teman serius menjalaninya gitu. Nah, oke, baik. Itu tadi bahas nyenggol sedikit tentang olahraga. Nah, mau tanya juga nih, olahraga apa yang sebaiknya dilakukan saat puasa? Nah ini juga tujuannya apa? Balik lagi ya. Gitu ya. Kalau teman-teman tujuannya untuk menjaga kebugaran gitu ya, biar nggak naik tangga dikit ngempos gitu, iya ngos-ngosan kayak jalan kaki ke parkiran depan kok rasanya ya Allah udah capek banget gitu. Itu bisa olahraga tetap dilakukan. Kalau misalnya sebetulnya semua olahraga tetap bisa dilakukan selama Ramadan, tergantung waktunya aja. Kalau misalnya kita tujuannya untuk olahraga menjaga kebugaran, mungkin nggak harus yang berat banget sampai angkat beban beratus-ratus, berpuluh-puluh kilo atau sampai ratusan kilo untuk beberapa orang ya gitu. Kalau misalnya tujuannya menurunkan berat badan juga tetap bisa olahraga, meningkatkan berat badan juga tetap bisa olahraga. Cuman jenis olahraganya apa? Kalau misalnya menjaga kebugaran dan menurunkan berat badan, kita bisa olahraga aerobik Mas. Jadi kayak jalan kaki, terus jogging, terus senam, terus bersepeda itu bisa. Kalau misalnya untuk meningkatkan massa otot, kita bisa angkat beban, bisa kayak push up, pull up kayak gitu. Itu bisa meningkatkan massa otot. Nah, paling mungkin di waktunya ya Mas. Kalau misalnya puasa kan kayaknya kalau olahraga siang-siang bolong, panas jadinya ngempos gitu ya. Nanti minum malah. Lagi lari belok. Iya. Oke, nanti bisa teman-teman. Yang penting misal contohnya
olahraga bisa setelah sahur, karena kan biasanya pas sahur lagi setelah makan gitu ya, masih full energinya, bisa pas setelah sahur. Yang penting olahraga tahu batasan, jangan mumpung masih berenergi gitu, los-losan itu jangan. Tetap kembali ke status kebugaran teman-teman. Nah, ini yang menarik juga nih Mas, status kebugaran. Jadi kita berolahraga itu juga harus refleksi diri. Kita tahu nih batas Tahu kita diri seberapa. ya. Iya. Iya, itu juga perlu. Jadi ketika kita mengetahui status kebugaran kita masih rendah gitu, itu ada tesnya sebetulnya. Cuman gampangnya mungkin kita jarang olahraga, sedikit-sedikit kok ngos-ngosan, naik tangga dikit kayak gitu, status kebugaran kita rendah, ya udah olahraganya yang intensitas ringan, terus juga frekuensinya nggak usah terlalu sering, paling 2 kali seminggu gitu. Nah kalau misalnya kita udah bugar nih, udah yang kayak sprint 20 meter kita bisa nggak ngos-ngosan gitu ya, terus push up udah lumayan bisa berapa kali kayak gitu, itu bisa lebih sering lagi frekuensinya. Jadi semakin bagus status kebugaran kita, semakin sering olahraganya gitu. Nah terus kalau misalnya nggak mau nih olahraga sahur, saya maunya olahraganya pas sebelum buka aja biar sekalian, habis capek bisa minum, boleh banget teman-teman, silakan olahraga setelah Sebelum buka. Oh ya, sebelum buka bisa. Yang penting jangan mepet tidur. Kurang direkomendasikan olahraga saat malam sebelum tidur, karena olahraga itu kan meningkatkan endorfin, dopamin, serotonin, yang hormon-hormon seneng gitulah. Jadi kita rasanya lebih bugar aja, jadi malah nggak tidur. Iya, gitu. Seperti itu ya. Nah, Mbak Vina nih masih ada pertanyaan lagi ternyata ya. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Satu dulu aja ya. Makanan apa saja yang menyebabkan flatus bau busuk? Flatus itu apa? Oke, flatus itu buang angin, Mas. Oh, buang angin. Iya, Oke. jadi buang anginnya itu bau busuk mungkin ya. Kalau itu sebetulnya sih nggak ada makanan spesifik yang bikin flatus bau busuk ya. Mungkin ya paling standar jengkol gitu ya, jengkol, pete itu memang dia punya aroma khas tersendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya makanan yang umum kita konsumsi kayak ayam, daging, telur, itu sih seharusnya nggak bikin flatus bau busuk ya gitu. Mungkin itu karena pencernaan kita sedang tidak lancar aja. Jadi ada penumpukan makanan di usus, belum BAB berhari-hari, itu mungkin bisa. Nah kalau misalnya biar pencernaan lancar, berarti asupan seratnya harus ditingkatkan gitu, harus bagus. Udah makan sayur belum hari ini, udah makan buah belum hari ini, minum air putihnya udah berapa gelas. Nah itu tadi gitu, dikembalikan ke situ. Oke, siap. Pertanyaan yang berikutnya nih, ada dari siapa lagi? Nah ini berikutnya Mbak, cara diet untuk anak itu bagaimana? Kalau anak kecil biasanya kalau masih lapar ya tetap makan. Oke. Sebenarnya nggak cuma anak kecil ya. Ya, juga. Oke. Nah, sebetulnya dikembalikan Mas. Ini pertanyaannya menarik, tapi saya ingin menanyakan kembali ke ibunya mungkin atau bapaknya. Tujuan dietnya apa Ibu? Anak pengen makan nggak apa-apa. Kenapa anak harus dibatasi makannya gitu? Apakah sudah obesitas berat badannya atau ada apa nih gitu? Karena memang anak itu kan masa pertumbuhan. Kita tidak harus kamu nggak boleh makan, kamu makannya harus segini, itu enggak. Tapi memang ada waktu-waktu makan khusus. Kalau misalnya di anak itu, kembali lagi, anak itu kan pertama mereka mengalami semua hal pertama di hidupnya. Kalau kita kembali ya, ini kayak topik dulu ya Mas ya, yang pas kita stunting itu ya, yang Hari Gizi Nasional. Ya, jadi memang pola makan anak itu memang sama kayak kita. Jadi 3 kali sehari, 2-3 kali selingan. Kalau anak bisa sampai 3 kali selingan, karena malam biasanya dia bisa minum susu dulu, karena untuk meningkatkan berat badan mungkin gitu, atau cemilan lain itu bisa. Nah kalau misalnya pola makannya sudah teratur tadi, kalau misalnya pengen makan terus, dilihat dia pengen makan terusnya apa. Kalau misalnya memang pengen makannya yang tinggi gula, kayak kadang kan anak-anak suka permen, suka coklat kayak gitu. Nah itu memang harus dibatasi, betul gitu. Jadi dia nggak boleh terlalu banyak makan, terlalu banyak gula, nanti giginya kan juga geripis ya, itu juga pengaruh tuh nanti ke ke pertumbuhan gigi kayak gitu. Terus juga kalau misalnya saya mungkin baru nangkep pertanyaan ibunya, mungkin kenapa harus dibatasi, biar dia pengennya ngemil terus nih, jadi nanti pas mau makan dia nggak mau makan kayak gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Kalau misalnya seperti itu
memang agak tricky sih. Susah Ini ya. memang agak tricky sih, betul. Emang agak challenging gitu buat ibu-ibu di luar sana dan bapak-bapak di luar sana. Kalau misalnya memang anak pengen makan, sebetulnya mungkin ditanyakan dia betul-betul lapar atau dia cuman pengen ngunyah aja karena nggak ada kerjaan gitu. Kayak kita kan juga apa namanya gabut ya makan gitu kan. Nah, itu bisa dari situ dulu. Terus kalau misalnya apa namanya jam dia minta makan terlalu dekat dengan dia makan utama, itu memang harus dibatasi, karena kalau bisa 2 jam sebelum makan utama memang tidak masuk asupan apa-apa biar si anak itu makan utamanya lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah jamnya snacking, ya udah nggak apa-apa, diberikan aja makanannya seperti itu paling, Mas. Itu ya. Jadi pinter-pinter orang tuanya aja mungkin ya, gimana Iya, cara itu salah melihatnya. satunya gitu. Sambil dilihat lagi tadi tujuan pembatasan makanannya untuk apa gitu. Oke, baik Mbak Vina. Tadi ngebahas tentang Ramadan nih ya. Ramadan, kemudian set kita puasa sudah 30 hari, kemudian Lebaran. Oke. Nah, itu gimana cara kita Oke. apa sih namanya ya? Ngatur makan atau ngatur gizi saat Lebaran. Oke, wah ini kita belum puasa tapi kita ngomongin udah Lebaran. ngomongin Lebaran ya. Oke. Karena Ananda sangat visioner. Ke depan Karena, ya. Iya betul, karena Ananda selalu ingin yang terbaik untuk kesehatan teman-teman. Iya. Jadi kita udah langsung ngobrolin Lebaran nih, karena itu yang orang-orang sering mumpung nih setahun sekali gitu. Tapi setahun sekalinya bikin dampaknya kerasa banget gitu, karena jujur tahun kemarin gitu ya, setelah Lebaran itu Ananda banyak banget Mas pasien dengan komorbid, terutama diabetes dan jantung. Itu banyak banget. Jadi saya sampai di jantung itu di list di gizi itu paling banyak ya pas bulan-bulan itu gitu. Jadi memang beresiko ya gitu. Untuk teman-teman boleh makan enak Lebaran mumpung 1 tahun sekali, memang betul boleh, silakan. Kalau misalnya ini kita ngobrolin untuk teman-teman yang sehat dulu, oke? Nah ini catatan ya untuk teman-teman yang sehat dulu. Untuk teman-teman yang nggak ada penyakit komorbid dan lain-lain, itu monggo kalau misalnya di rumah masak rendang ya nggak apa-apa makan apa namanya, cuman dibatasi porsinya. Kalau misalnya pagi setelah sholat id kan ya biasanya makan lontong opor itu ya. Iya, itu sarapan udah sampai lontong sama opor, ya ambil rendangnya 1, terus juga kuahnya jangan banyak-banyak gitu. Terus lontongnya juga secukupnya, jangan lontongnya 1 piring yang kayak gitu ya. Gitu juga cukupnya aja gitu. Terus apa namanya, sirupnya kalau pagi kayaknya belum bikin es sirup apa ya, kayaknya masih teh panas ya. Iya, nah mumpung nih pagi-pagi belum ada tamu, di saving dulu, kita nyimpen dulu nih, jatah gulaku nanti mau buat kalau ke tetangga mumpung dapat sirup nih gitu. Itu jadi pagi-pagi minumnya air putih dulu aja gitu. Terus nanti makan siang, kalau misalnya ya biasanya makan kita masak sekali buat 3 kali ya. Iya betul. Gitu. Ya berarti 1 hari itu aja. Besok-besoknya jangan. Terus kalau misalnya udah makan opor, seharian makan opor 3 kali, kalau biar kalorinya nggak berlebih ya jangan makan nastar terlalu 1 toples ya gitu. Itu juga kue keringnya ambilnya 1. Kalau misalnya bertamu ke si A ambil 1, bertamu ke si B ambil 1, bertamu ke si C ambil 1, kan itu udah 3, itu udah tinggi kalorinya. Nah, kalau misalnya di rumah ada sedia 1 toples dikekepin sendiri, aduh itu jangan seperti itu. Jadi hati-hati di sebelah situ gitu. Jadi kue kering dibatasi jumlahnya, paling kalau misalnya karena harus bertamu dan sebagai biasanya unggah-ungguh ya kalau misalnya di Jawa gitu ya, kalau disuguhin harus ambil, yaitu ambilnya 1 kayak gitu. Terus yang kedua, opor-oporan dan rendang-rendangan itu juga cukup di 1 hari itu aja, jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga sirup tadi gitu ya, kalau bisa biasanya kan kalau misalnya bertamu sekarang kayaknya orang-orang udah agak nggak mau repot apa ya, lebih seringnya ngasihnya kayak teh kotak atau teh gelas yang gelasan itu, sama yang air mineral gitu. Nanti kan tamunya ngambil sendiri, seringnya kayak gitu ya. Kalau misalnya di tempat saya sih di Pekalongan seperti itu ya Mas ya. Kalau di Purwokerto alhamdulillah sama sih, sama juga sama ya? Cuma mungkin yang masih di desa-desa mungkin masih ada yang nyediain teh gitu ya. gitu. Oke. Kalau misalnya disuguhin ya nggak apa-apa, diminum aja. Mungkin ya diminum aja nggak apa-apa, cuman tetap dibatasi karena kan itu paling 1 hari aja ya gitu. Kalau misalnya bisa milih ya pilihlah yang air putih gitu. Terus yang keempat apa ya, olahraga
itu karena kalorinya yang masuk kan itu banyak. Tapi biasanya kalau Idul Fitri sih aktivitas fisik otomatis naik ya karena banyak jalannya gitu. Tapi aktivitas fisik beda sama latihan fisik, beda sama olahraga. Oh, seperti itu Gitu. ya. Iya, jadi itu beda, harus sendiri-sendiri gitu. Jadi itu bisa ditambahin olahraga biar makanan yang masuk berlebih tadi untuk dibakar gitu. Terus kalau misalnya teman-teman ada komorbid gitu, kalau misalnya diabetes ya berarti harus dihindarin tadi yang suguhan-suguhan kue kering, terus juga apa namanya sirup, terus juga kayak apalagi ya manisan-manisan kayak gitu ya. Kurma pun tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman, jangan karena kan sunnah Nabi berarti baik gitu. Enggak ya, sunnah Nabi juga 3 ya paling ya Mas ya. Iya, Ganjil kan ya. ganjil. Ganjilnya 3 ya, bukan Bukan ganjil 5, 15. 11 gitu. Iya, itu. Terus kalau diabetes sepertinya itu sama takjil biasanya harus dihindari. Kalau misalnya jantung itu tadi ya opor-oporan rendang itu ya sekedar nyicipin aja. Biasanya kalau misalnya karena Ramadan memang 1 tahun sekali dan kondisinya masih baik gitu ya, belum yang bukan yang sampai benar-benar udah kolesterolnya tinggi banget itu, masih bisa ambil misal rendang dagingnya aja, jangan sama kuah-kuahnya gitu. Tapi itu 1 kali aja, ngikut itunya aja, hype lebaran lah gitu. Iya. Ayam pun ayamnya aja, jangan sama kuahnya kayak gitu. Sebetulnya kalau rendang sama gulai bagusan mana, lebih bagusan gulai gitu daripada rendang. Karena kalau rendang itu santannya biasanya lebih banyak, cuman dia nggak kelihatan karena udah mimpes. Udah apa sih? Udah nyerap Nyerap ke mimpes dalam. tuh. Iya. Itu ya, gitu. Jadi memang harus dibatasi banget untuk pasien-pasien dengan jantung, hipertensi itu harus hati-hati. Oh ya, peyek kerupuk jangan. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya boleh kan ya? Cuma jangan banyak atau gimana? Kalau untuk siapa nih? Untuk yang sehat. Untuk yang Misal, sehat boleh. 1. Oh, Enggak 1 1. toples. Tapi itu kan enak, biasanya Iya. asin nih gitu kan. Nggak terasa. Iya, Ya, nambah-nambah itu terus tadi. kayak gitu. Itu tadi. Berarti untuk yang punya komorbid sebaiknya jangan ya? Jangan, sebaiknya jangan. Karena udah ditabung di itu sih tadi opor sama rendangnya ya. Terus jadi satu di situ ya. Jadi Iya. mungkin milih ya, mau rendang atau rempeyek atau Iya, kerupuk kayak gitu betul. ya. Mungkin ya mereka Itu- memilih rendang lebih. Iya. Tapi itu 1 kali aja ya, 1 hari, nggak sehari 3 kali. Nanti PR juga. Nanti PR buat Mbak Vina setelah Lebaran. Nah Mbak Vina, ini kita sudah ngobrol cukup lama nih ya. Iya. Banyak banget ilmunya, banyak banget tips yang bisa kita dapat untuk persiapan menjelang Ramadan dan juga Lebaran. Untuk kesimpulannya seperti apa Mbak? Oke, mungkin ini sudah akhir sesi ya Mas ya, Iya, berarti ya. betul. Untuk kesimpulannya adalah teman-teman, Ramadan ini momen 1 tahun sekali, betul sekali. Dan kita harapannya sih pengen bisa bertemu lagi ya di Ramadan besok dan Amin. Ramadan berikutnya. Oleh karena itu teman-teman harus jaga kesehatannya gitu, biar ibadahnya optimal, bisa dapat berkah pahala yang maksimal gitu. Itu kita harus menjaga kondisi agar fit. Oleh karena itu kita juga harus menjaga asupan makan yang baik gitu, yang seimbang gitu. Jangan karena satu event 1 tahun sekali, acara 1 tahun sekali, teman-teman malah jadinya bulan depannya ada timbul masalah kesehatan yang baru kayak gitu. Jadi tetap harus tahu batasan dirinya, semampunya seperti apa, kondisi tubuhnya seperti apa, penuhi gizinya secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dan untuk teman-teman yang punya penyakit komorbid itu memang mungkin harus membiasakan untuk tidak mengikuti hype lebaran di bagian makanan gitu, mengikutinya di ibadahnya aja kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, baik, itu pesan dari Mbak Vina Dina, ahli gizi di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Yang mau ketemu sama Mbak Vina, saya ulangi lagi nih, harinya hari Kamis ya Mbak ya, Iya, betul. jam 10 sampai kurang lebih jam 12. Yang mau bikin janji silahkan telepon ke Rumah Sakit Ananda 636417. Yang mau daftar ke poli lain bisa. Rumah Sakit Ananda masih menyediakan banyak sekali poli dalam, poli anak, poli jantung dan sebagainya. Bisa daftar lewat online, aplikasinya pendaftaran online, download di Google Play Store, atau juga yang mau telepon juga bisa ke nomor yang tadi. Dan Rumah Sakit Ananda juga punya program lain nih, kayak misal program home care. Jadi home care ini bisa untuk banyak hal, misal kayak untuk kasus ganti balut, ganti perban, atau juga yang tadi sama Mbak Dina bilang mau konsultasi gizi,
lewat home care juga bisa ya Mbak Bisa. ya. Silakan menghubungi 63617. Ada juga bagi ibu yang lahiran di Rumah Sakit Ananda Purwokerto ada program pembuatan KK dan juga akte serta KIA gratis tentunya. Bagi yang domisilinya di Kabupaten Banyumas saja untuk sementara. Nanti untuk pengumpulan berkas di hari Rabu sama Sabtu di bagian humas. Kita juga ada program lainnya tentunya ya, kayak live IG ini yang hadir Iya. setiap sebulan minimal 1 kali. Dan bagi Anda yang ketinggalan nih untuk setiap episodenya bisa menyimak ulang di Instagram kami rsu.ananda atau juga di YouTube kami di YouTube RSU Ananda Purwokerto. Di situ banyak sekali cuplikan-cuplikan live Ananda Menyapa yang sudah pernah kita tayangkan. Nah, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Saya berserta seluruh tim yang bertugas serta Mbak Dina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sehat Sehat selalu. selalu.